بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi' mardana wa sahi sadana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermasjid masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Dan semuanya masuk surga. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, umurnya panjang, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah pada bab tentang adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab yang bagus kita perhatikan, ya, kita timbang dan kita laksanakan terbit matahari, isyraq itu ya, tulu namanya, sampai gelincir matahari. Jadi Imam Ghazali itu menyusun kepada kita semua tuntunan bagaimana mengisi waktu 24 jam itu sepenuhnya dalam bentuk yang menghasilkan pahala besar. Dari mulai bangun tidur sampai subuh, dari subuh sampai isyraq, dari isyraq sampai zuhur. Sudah kita bahas beberapa hal. Nah, sekarang kita lanjut halaman 67 baris keempat dari atas. Betul ya? Silakan dibaca.
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hal yang penting dalam kita menata waktu itu, ya, peranan syaitan itu. Kita mesti hati-hati karena dia akan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang menjauh dari Allah. Wa kaifiyati talbisihi, dan caranya syaitan. Syaitan itu asal kata dari syatona. Syatona arti jauh. Jadi syaitan makhluk rohani yang kerjanya menjauhkan manusia dari Allah. Biangnya tuh sumbernya, aslinya, pongkolnya itulah iblis. Jadi iblis punya anak, punya cucu, punya keturunan namanya syaitan. Wa kaifiyati talbisi ala ulama isu, dan caranya syaitan memalsukan katanya kepada ulama su yang akhlaknya buruk. Ulama dibagi dua, ada ulama ul akhirah, ada ulama usu katanya. Ulama yang orientasi kepada akhirat dan ulama yang orientasi pada dunia. Nah, ulama yang orientasi pada dunia ini dikelabui katanya oleh syaitan. Hatta sehingga araduhum, ia mengemukakan limaktillahi ta'ala kepada ulama usu pada kutukan Allah Ta'ala. Jadi diajak ulama su itu pada perbuatan yang menimbulkan murkanya Allah, kutukan Allah. Wasuhtihi, dan kemarahannya. Tuh. Allah marah, Allah murka. Haitsu akalud dunya bidin, sekiranya mereka memakan harta dunia dengan menjual agama. Jadi ada dua, ya, oleh Imam Ghazali. Ulama itu dibagi dua. Ulama yang buruk, ada ulama ul akhirat. Ulama akhirat. Gitu. Yang ini dikuasai oleh syaitan. Hmm. Syaitan dikuasai oleh syaitan. Gitu. Gimana kita bisa tahu ini ulama su? Ditandai dengan akalud dunia, menjual agama untuk mendapatkan dunia, harta. Bisa tangkap nggak? Jadi menggadai agama untuk mendapatkan harta dunia, gitu. Ini ulama usuk nanya. Yang bisikin ini syaitan nih, biang keladinya. Kalau ulama ul akhirat, ini orientasinya adalah ridho Allah, ridhonya Allah, ridho Allah. Ini dia. Hidupnya sederhana, ya, yang dicari ridhonya Allah aja gitu, nggak yang lain-lain. Nah, umumnya mereka adalah al-ikhlas fil ibadah, orangnya ikhlas. Nah, ikhlas dalam ibadah. Nih, eh, kayak gini. Nah, yang mesti diwaspadai yang ini, karena ini pengaruh dia.
Ya, dibikin sesuatu yang kelihatan bagus padahal jelek, gitu. Dilapis dengan tampilan yang seolah-olah bagus padahal itu jelek, gitu. Ya, agama untuk kepentingan harta dunia, gitu, yang ini. Ya, kalau ini enggak nih, yang ini Allah aja, gitu. Ya, karena Allah. Nah, jumlahnya biasanya ini nggak banyak, yang ini cukup lumayan. Bisa tangkap ya? Terus, jadi ada dua nih. Nah, kalau ini bisa bertahan dari pengaruh syaitan, karena selalu dia berkomunikasi dengan hatinya. Ifta qalbak, kata Nabi. Coba tanya kepada hatimu, katanya. Minta fatwa kepada hatimu, katanya gitu nih. Kalau yang ini, bisa tangkap ya? Kita lanjut lagi. Wattakhadul ilma, dan mereka menjadikan ilmu itu, katanya, ri'atan, sebagai perantaraan, wa wasilatan, dan wasilah, ila akhdi amwali salatin, untuk mengambil harta-harta dari raja masa. Ilmunya dipakai untuk mendapatkan harta dari penguasa. Jadi orientasinya kepada kekuasaan. Nah, kalau ulama su ini orientasinya pada kekuasaan. Ada kekuasaan. Ah, gitu. Ini orientasi pada kekuasaan. Bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan kehidupan, menghasilkan posisi yang baik. Wakil auqaf, dan memakan harta-harta wakaf. Yatama, harta-harta anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin, katanya. Wasarfi himmatim tula naharihim, dan menggunakan cita-cita, katanya, di sepanjang hari mereka, ila talabil jah, untuk mencari, katanya, kewibawaan dunia, wal manzilah, dan kedudukan. Tadi itu orientasi kekuasaan. Naudzubillah. Fi qulubil khalqi, di dalam hati manusia. Wa tarrahum dzalika ilal mar'ati, katanya. Dan memaksa kepada mereka, katanya, perbuatan demikian kepada riya. Oh, jadi cirinya umumnya mereka riya. Selalu ngajak pada riya. Gitu. Riya. Ah, hidupnya riya. Ya. Pengen dikenal, pengen dipuji, gitu. Coba ada televisi nggak ya? Gitu. Ada nggak nih? Gitu. Karena orientasi tadi, pengen beken, pengen terkenal, pengen sohor, gitu-gitu. Ya. Dan mamarot itu perdebatan, senang debat, gitu. Senang, kan sekarang banyak di hampir semua stasiun televisi itu, debat, gitu. Karena dengan debat itu dia akan menonjolkan sesuatu yang bahkan membuat dia jadi naik daun, gitu. Wal munaqasyah, diskusi-diskusi, munaqasyah itu diskusi, seminar, gitu. Fil kalam, dalam perkataan. Wal mubahat, membanggakan diri. Coba Pak lihat, apa bedanya mujadalah, debat, dengan muzakarah? Beda. Ah, yang mau dibangun oleh Imam Ghazali, ada debat, ada
Muzakarah. Kalau debat yang ditampilkan adalah person orang. Gitu. Kalau muzakarah yang ditampilkan kebenaran, mencari kebenaran. Gitu. Ya, cari kebenaran. Dengan apa mencari kebenaran? Ya, mengajukan dalil-dalil, mengajukan argumentasi, mengajukan ayat-ayat, hadis-hadis yang mendukung kebenaran. Kalau ini yang ditampilkan orangnya, personnya, gitu, individunya. Makanya Bapak lihat televisi, selalu tuh ya ada yang pro, ada yang kontra, mesti dipisah. Bisa tangkap nggak tuh? Pro di sini, yang kontra di sini, diadu gitu. Tuh. Meskipun ada mediatornya, ada moderatornya, ada yang apa, yang menjembatani gitu. Tapi tujuannya untuk tadi tuh, saling menyampaikan argumen. Nah, model ini model barat, model ini model Islam. Pertanyaannya, apa di sini nggak ada diskusi? Ada diskusi. Misalnya, pendapat Bapak ini menurut pendapatnya, ini dasarnya ayatnya ini, hadisnya begini, latar belakangnya gitu, kesimpulannya begini. Masing-masing menyampaikan pendapat gitu, menyampaikan alasan-alasannya. Nah, entar dicari titik temunya, gitu. Kalau ini enggak, ngejatuhin lawan. Makanya kata Imam Ghazali, agama bukan buat diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Tuh. Itu Imam Ghazali itu, ya. Buat apa diperdebatkan? Yang mesti dibangun adalah mengamalkan isinya, gitu. Mengamalkan nilai-nilai luhurnya. Kata isinya kebenaran, mudzakarah. Saling mengingatkan dari kata zakarah. Kalau debat, mujadalah, 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 jidal. Bisa tangkap ya? Kalau ini syaitan punya kalau ini malaikat. Wal mubahat, membanggakan diri, wahadal fannu katanya. Dan fan ini, seni ini, minal ilmin nafi, daripada ilmu nafi. Qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Telah kami kumpulkannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali bilang, kalau Anda mau mendalami soal ini, coba Anda lihat kitab saya, Ihya Ulumuddin, yang lebih tebal. Fa in kunta min ahlihi, maka jika ada, katanya, engkau dari ahli ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, fahasilhu, maka hasilkanlah ilmu itu. Wa'mal bihi, dan beramallah dengannya. Jadi ilmu itu mesti nafi, bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak usah, katanya. Cari bermanfaat. Amalkan dong, katanya gitu. Sum alimhu, kalau sudah kamu amalkan, kemudian ajarkanlah ilmu itu, gitu. Wad'u ilahi, dan ajaklah orang-orang menuntut ilmu nafi itu, katanya gitu. Faman alima, katanya. Maka barang siapa yang mengetahui ilmu itu, dzalika, katanya, wa amila bihi, dan mengamalkan dengannya, tsumma 'allamahu, kemudian mengajarkannya, wa da'a ilaihi, dan mengajak kepadanya, fadzalika yud'a 'ziman, maka orang itu akan disebut sebagai orang besar, katanya, fi malakutis samawati wal, katanya, di kerajaan langit, bi syahadati Isa alaihissalam, dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Jadi baik ulama maupun ulama akhirat dihimbau untuk kembali pada ini, al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini orientasinya. Ilmu bermanfaat ini mesti dan dipahami. Jadi Bapak Ibu datang hari Jumat malam 1 di Kautsar, ini dalam rangka ini.
ilmu nafi ini. Kalau sudah dipahami, diamalkan. Nah, dan diajarkan. Silakan aja ajarkan, misalnya ke lingkungan yang paling dekat, keluarga, kerabat, gitu. Bapak tahu nih ilmu-ilmu ini dengan sangat mateng. Kalau ketemu kerabat, misalnya dalam arisan, bisa diterangin. Ketemu dengan pertemuan RT atau RW, bisa disampaikan, gitu. Nah, orang-orang yang punya orientasi mencari ilmu, memahami dan mengamalkan ilmu, diajarkan, dia disebut orang yang terhormat, azim, azimun. Tuh, orang besar katanya, orang terhormat. Hmm, gitu katanya. Jelas ya? Sampai situ? Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, kita lanjut lagi. Faida farokta, ini kan yang bagus ibu bapak kalau dari mulai terbit matahari, isrok, sampai zuhur, apa yang dikerjain gitu. Sarannya Imam Ghazali, manfaatkan antara terbit matahari sampai waktu zuhur dengan menuntut ilmu, katanya gitu. Ilmu ada banyak, yang bagus ilmu yang bermanfaat, gitu. Faida farokta, maka apabila engkau sudah selesai min dzalika, katanya dari ilmu nafi itu, jadi kita dianjurkan antara isyraq sampai zuhur memanfaatkan waktu itu untuk belajar ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Karena Nabi Muhammad kalau habis sholat qobliyah subuh, itu doanya minta ilmu yang bermanfaat. Yang pertama kali diminta ilmu bermanfaat, bukan rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Mintanya 3. Kalau habis qobliyah subuh nunggu qomat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, katanya gitu. Itu 3 yang diminta. Kenapa minta ilmu dulu? Kan al ilmu nurun, ilmu itu nur, pelita, penerang, pencerah. Kalau kita punya ilmu, dia mencerahkan itu. Ke sana aja gitu. Baru amal yang diterima, baru rezeki. Tuh. Ilmu aja banyak tapi nggak punya rezeki, nggak enak juga. Jadi rezeki penting gitu. Jadi ada aspek ekonominya, ada aspek keilmuannya, tuh, ada aspek religiusnya gitu. Kalau Anda sudah selesai, katanya dari ilmu yang bermanfaat, katanya, kulihi semuanya, farokta min islahi nafsik, maka selesailah engkau daripada, katanya, memperbaiki dirimu, zahiran wa batinan, lahir dan batin, katanya gitu. Wa fadula syai'un, katanya, maka jika ada lebih sesuatu, katanya, min auqatika, dari waktu-waktumu, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, antashtagila bi ilmil madhab, engkau bekerja bersibuk, istagila, tastagila itu sibuk,
menuntut ilmu madhab fil fiqhi dalam ilmu fiqih. Lita'rifa bihil furu' an-nadirah, agar supaya kamu tahu dengan ilmu itu pada ilmu furu' yang langka fil ibadah dalam ibadah. Gini. Jadi Imam Ghazali ngajarin Anda memanfaatkan waktu antara pukul 6 ya sampai pukul 12 itu dengan ini gitu. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ini sudah dapat, masih punya waktu, usahakan katanya belajar ilmu fikih. Ilmu fikih. Ah, tuh. Apa itu ilmu fikih? Ilmu furu'. Furu'. Ini ilmu fikih nih. Ilmu furu'. Furu' itu cabang agama. Furu'uddin. Kalau ada furu', ada cabang agama, ada pokok dong, ada gitu. Ilmu itu secara umum dibagi secara sederhana. Ada ilmu yang menyangkut pokok agama, disebut usuluddin. Apa itu usuluddin? Pokok agama. Kenapa dikatakan pokok? Karena ini dibicarakan yang pokok-pokok. Apa itu? Soal ketuhanan. Ini pokok ini. Nih, gitu. Siapa Allah? Kayak apa sifat Allah? Bagaimana memahami af'alnya Allah, perbuatannya Allah? Seperti apa asma'nya Allah? Gitu. Ini sini nih ilmu usuluddin gitu. Pakainya gampang nih disebut ilmu tauhid. Nah, belajar tauhid. Hmm. Kalau sudah belajar ilmu tauhid bagus ya, meningkat dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Nanti Bapak kalau belajar ilmu kalam, Bapak dan Ibu akan mendapatkan nanti ada firqah-firqah. Ada sekte-sekte. Tuh. Ada sekte misalnya Syiah gitu. Ada sekte Mu'tazilah gitu. Ada sekte Jabariyah gitu. Ada sekte Murji'ah gitu. Ada sekte gitunya Ahlus Sunnah. Nah, di sini ketemunya. Bisa tangkap? Orangnya banyak nggak ada suaranya nih. Mm-mm. Nih, sini. Setelah ini lulus, ini sini. Jadi masih banyak yang bisa kita pelajari. Kitabnya banyak, rujukannya banyak. Gitu. Nah, buat apa belajar ini? Ini mendalami ini. Kalau tauhid itu pokok-pokoknya tentang ketuhanan, kalau ini filsafat tauhid. Kita tahu jadi, oh ini yang benar ini nih, di sini nih. Ini masih mulus, yang masih utuh, ini yang sudah tercemar, itu sini nih. Nah, di samping ada pokok-pokok agama, ada ilmu yang terkait cabang-cabang agama. Inilah ilmu fikih, gitu. Jelas? Fikih berasal dari kata faqaha atau faquha, gitu. Artinya apa? Paham. Tuh. Jadi ilmu fikih itu bagaimana manusia memahami syariah. Cara manusia dalam memahami syariat. Nih. Karena cara manusia memahami syariat, maka muncul madhab gitu. Bisa di sini. Kalau belajar fikih ujungnya madhab gitu. Kalau belajar ilmu kalam ujungnya firqah gitu.
Bisa tangkap? Mazhab banyak tuh, ada yang besar-besar tuh. Ada mazhab Hanafi, kedengeran? Gitu, ya. Ada mazhab Maliki, gitu. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Hmm. Nah, masing-masing mazhab ini punya kecenderungan yang berbeda-beda, gitu. Katanya mesti tahu, gitu. Misalnya tentang satu soal aja, misalnya soal kunut, misalnya nih, empatnya mengakui kunut ada, kedengeran? Mhm. Hanafi mengakui ada kunut, malah Imam Hanafi mengajarkan kunut itu 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Kapan baca kunut di 5 waktu? Inna nazilah, ketika terjadi sesuatu yang besar dialami negara, gitu. Tuh ya, negara dalam keadaan gawat nih, genting nih, nazilah, lima-limanya, jadi ada kunut. Hanafi juga mengaku ada kunut, gitu. Kedengeran ya? Ngaji mas saya emang mesti rajin-rajin anu nih. Ya, baik, mazhab Maliki misalnya, kalau mazhab Maliki mengatakan kunut ada, sholat subuh ada kunutnya, gitu. Cuma kalau Maliki kunut waktu subuh itu dilakukan di rakaat kedua setelah membaca surat sebelum ruku', gitu. Kedengeran? Sebelum ruku'. Tuh nih dia nih. Mhm. Jadi rakaat kedua subuh, habis baca surat imamnya doa kunut. Mhm. Di sini nih. Kalau mazhab Syafi'i, kunut ada waktu subuh. Mana sunnah ab'ad namanya. Kalau ditinggalkan atau tertinggal atau sebab-sebab lain, musti sujud sahwi, gitu. Nah, kunut di mazhab Syafi'i dilakukan ketika subuh setelah ruku'. Begitu i'tidal, doa kunut. Jelas? Mazhab Hambali ada juga kunut, gitu. Cuma bedanya kalau Hambali mengatakan kunut ada tapi bukan waktu subuh. Kunut ada ketika witir. Jadi kalau orang bermadzhab Hambali kalau witir mesti kunut ya, wajib, gitu. Jadi semua mazhab mengakui ada kunut, cuma menempatkannya berbeda-beda, gitu. Jelas? Jadi persoalan nih, jadi persoalan, bagaimana kalau kita sholat di Masjidil Haram? Kebetulan orang Al-Kautsar biasanya kalau subuh pakai kunut. Sementara Masjidil Haram tidak menggunakan kunut, tapi memberi kesempatan kepada makmum untuk berdoa, gitu. Sami Allahumma hamidah, berhenti sebentar dia. Kita baca aja kunut, baca aja, gitu. Jelas? Jadi persoalan, kalau nggak ngasih kesempatan gimana nih? Tuh. Ada misalnya, eee imam ketika sholat subuh sami Allahumma hamidah rakaat kedua langsung sujud dia. Nah, terus gimana dong kalau begitu? Padahal kita udah biasa, gitu. Ada solusinya. Dalam kitab-kitab fikih kita kan baca Robbighfirli ya Ghafar, gitu. Ya Allah, ampunilah aku katanya, wahai yang Maha Pengampun, gitu. Jadi kita karena udah biasa baca kunut, kemudian tiba-tiba imamnya nggak ngasih kesempatan, langsung sujud aja dia. Sami Allahumma hamidah, langsung sujud. Nah, baca Robbighfirli ya Ghafar, gitu. Pada waktu imamnya sujud, Allahu Akbar, kita baca Robbighfirli ya Ghafar, gitu. Paham nggak tuh? Ada solusi, gitu. Sama misalnya, kalau bapak datang ke masjid, ibu datang ke masjid,
Pas ibu datang atau bapak datang, pengajian sudah dimulai, gitu. Itu gimana? Padahal ada hadisnya, "Idza dakhala ahadukum al-masjida", apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, katanya, "Fala yaqud", jangan langsung duduk, "hatta yarka' raka'atain", sampai sholat 2 rakaat, gitu. Berdasarkan hadis ini, kalau kita masuk ke masjid, begitu masuk, sholat dulu 2 rakaat. Jadi persoalan, apa persoalannya? Imam sudah pengajian sudah dimulai. Kalau sholat dulu cukup makan waktu nih. Jadi bisa langsung duduk aja gitu. Nah, penggantinya dari sholat tahiyatul masjid bagaimana? Baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tuh, jadi ada solusinya. Gitu. Bisa tangkap? Nah, belajar 4 mazhab ini tujuannya apa? Agar kita mutawassit. Nah, ini kita lihat nih, ya. Imam Ghazali ngajarin. Wa tariqat tawassut, dan mengetahui jalan yang adil, katanya. Jalan yang adil jangan yang tengah-tengah, itu, ya, tengah-tengah. Tadi tuh, kalau kita sudah biasa membaca doa kunut ketika subuh, tiba-tiba imamnya tidak memberi kesempatan kepada kita makmum. Baca aja, Rabbik firli ya Ghafar. Nggak usah diomelin tuh imam. Paham nggak tuh? Nggak usah dimaki-maki. Gitu. Paham ya? Udah, kita baca aja Rabbik firli ya Ghafar. Bainal khalqi, katanya, di antara makhluk wal khusumat, dan berbagai permusuhan, nggak perlu musuh-musuhan, gitu. Jelas? Kenapa? Nggak penting. Yang penting hidup bersaudara, gitu. Bahwa ada perbedaan, ada solusinya, gitu. Bisa tangkap? Nah, yang membangun permusuhan itu yang nggak baik. Ngatain, kedengeran nggak tuh? Kalau sudah mulai ngatain, udah mulai menghina, di situ udah mulai ada perpecahan. Disitulah awal dari ketidakkompakan umat Islam. Bahwa ada berbeda nggak apa-apa, orang hidup mesti berbeda. Kita aja segini nggak ada yang sama bajunya, bener nggak? Tuh, kalaupun sama juga mungkin seleranya beda, gitu. Nggak apa-apa, hidup berbeda nggak apa-apa. Yang mesti dibangun, yang dicari, mana yang sama nih, gitu. Apa yang sama? Sama-sama imannya, sama-sama Islamnya, sama-sama Qur'annya, sama-sama nabinya. Oh, kalau gitu kita saudara dalam ini, dalam hal ini. Bahwa selera berbeda-beda nggak apa-apa. Jangan dijadikan sebab kita jadi bermusuhan. Terus ngatain lagi. Kedengeran nggak tuh? Kalau sudah mulai ngatain di situ tuh mulai pecah tuh. Jelas tuh? Kita lanjut lagi. Jadi jangan menimbulkan permusuhan. Ya, supaya nggak bermusuhan mesti arif. Orang beragama mesti arif dong. Inda inkibabihim ala syahwat, ketika mereka menekuni kepada syahwat-syahwat nafsunya. Kalau nurut hawa nafsu tadi ngatain, mencela, menghina, itu mulai masuk hawa nafsu tuh, gitu. Fadzalika aidon, katanya. Maka menuntut ilmu mazhab itu ba'dal faraq, katanya, sesudah selesai min hadil muhimmat, dari perkara-perkara yang penting ini, min jumlati furudil kifayah, adalah termasuk, katanya, sejumlah fardu kifayah, gitu. Jadi belajar pendalaman itu fardu kifayah, gitu. Kedengeran? Mhm. Jadi ilmu itu oleh Imam Ghazali ada yang menuntutnya fardu ain, ada menuntutnya fardu kifayah. Tuh. Menuntut ilmu, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Pertanyaannya, yang fardu ain yang mana? Gitu.
Semua yang rukun-rukun, yang pokok-pokok. Ilmu tauhid mesti tahu pokok-pokoknya, gitu. Inti-intinya mesti tahu. Ilmu fikih mesti tahu inti-intinya, pokok-pokoknya. Ilmu akhlak mesti tahu intinya, gitu. Dasar-dasar pokoknya, gitu. Nah, kalau ilmu fardu yang menuntut ilmu fardu kifayah, pendalamannya. Gitu. Makanya tidak perlu semua belajar yang pendalaman itu. Tidak perlu semua jadi spesialis. Tuh. Bisa tangkap nggak? Jadi aja dokter, gitu. Tidak perlu jadi spesialis semua. Kalau semua spesialis nanti nggak ada yang ngurusin yang umum-umum dong. Paham nggak itu? Dokter gigi misalnya. Ya dokter gigi. Dia bisa mendalami jadi di bidang eh, ada tuh pendalamannya tuh ya, gitu. Ya, yang bagian ya yang bagus-bagus lah. Pendalamannya ada bidang-bidangnya. Dokter umum misalnya, ya ada dokter ahli kebidanan, ada ahli saraf, ada ahli penyakit dalam, ada ahli jantung, ada ahli macam-macam. Itu udah pendalaman itu. Nah, yang mendalami itu cukup fardu kifayah. Itu. Kedengeran? Nah, jadi yang fardu ain yang pokok-pokok itu katanya gitu. Jelas ya? Nah, sampai sini dulu barangkali ya. Ini ada 2 baris ya, isinya urat ya, wirid-wirid. Fa in da'atka nafsuka, maka jika mengajak kepadamu nafsumu, ila tarki ma dzakarnahu, ketika kepada meninggalkan apa yang telah disebutkan itu, minal aurat, daripada wirid-wirid, wal azkar, dan zikir-zikir, istithqalan lidzalika, karena merasa berat untuk mengerjakan wirid tersebut. Nah, fa'lam anna syaitan al-la'in, ketahuilah setan yang dilaknat itu selalu memasukkan ke dalam hati kita ajakan-ajakan yang membuat kita menjadi tidak maju, gitu. Maksudnya gimana nih? Kalau sudah diajarin cara mempergunakan waktu dari mulai jam 6 sampai jam 12 dengan urutan kayak begini, muncul, berat amat sih, kan gitu kan? Repot amat sih hidup tapi ngikutin begini. Muncul, males setan tuh, nggak maju, gitu. Kalau kita ngikutin bisikan itu nggak maju, gitu. Nggak berkembang, gitu. Paham ini ya? Jangan dengerin, gitu. Karena setan selalu bikin kita jadi nggak mau maju, malah mundur, gitu. Islam mengajari hidup progresif, maju, berkembang, gitu. Kedengeran? Ini bahaya nih dia nih. Tuh. Nggak kelihatan tapi ada dia. Nih. Oh, gitu. Tidak kelihatan tapi ada, gitu. Ada wujudnya tapi kita nggak ngelihat. Dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa lihat. Terus caranya gimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dalam hati manusia al-wiswasah, bisikan-bisikan, gitu. Misalnya nih Bapak dengar azan subuh, hayya 'alas shalah, gitu. Sudah azan subuh. Setan bilang baru juga azan, di masjid belum ada orang, cuman muadzin doang memerbot. Ngapain sih repot-repot amat, gitu. Subuh kan masih bisa entar-entaran. Ada nggak gitu? 5 seperempat masih boleh. Itu setan tuh. Kalau kita dengerin, nggak jadi sholat. Tapi bener juga ya. Nggak, saya mau ke masjid, gerimis no, di luar gerimis. Ntar kalau sakit nggak cukup sedikit, gitu. Bener juga. Gitu. Kalau didengerin, nggak jadi. Gitu. Allah juga ngerti kamu lagi capek, kurang tidur, gitu. Ngapain sih repot-repot amat? Subuh jam 5 seperempat, 5:20 masih boleh.
"Ngapain denger-dengerin ustad lu?" Katanya gitu. "Lu ustad bukan, nabi bukan, repot amat sih." Nah, setan lagi tuh. Kedengeran nggak gitu? Tuh kalau didengerin, nggak berangkat. Padahal itulah perjuangan, tuh. Subuh itu waktu bertemunya para malaikat, yajtami'una fi hadzal waqt. Bertemu tuh malaikat siang ketemu dengan malaikat malam di waktu subuh. Gitu. Begitu selesai sholat subuh, malaikat malam naik ke langit. Tuh. Ma fa'ala abdi indat, katanya. Apa yang dilakukan hambaku, katanya, ketika kamu tinggalkan dia. Gitu. Lagi sholat, ya Allah. Oh, Allah limpahkan rahmat tuh orang. Kedengeran ya? Padahal Allah sudah tahu, itu cuma formalitas saja. Apa yang kamu dilakukan hambaku ketika engkau tinggal? Lagi tidur, ya Allah, bagaimana ngasih rahmatnya? Jelas? Jadi Al-Kautsar mesti lebih tegas, saya kesini nih, gitu. Jangan dengerin bisikan syaitan. Alhamdulillah. Nah, jadi tandain dulu ya, sampai halaman 69, ya, furudil kifayat. Sampai situ. Ada yang belum jelas? Nah, prinsipnya kita mesti punya pendirian. Ya, dari 4 itu kita mesti pilih satu yang jadi pegangan kita. Meski demikian, dalam prakteknya dia bersifat luwes. Misalnya, Bapak sudah menyepakati saya mengikuti paham mazhab Syafi'i. Nah, begitu dipraktekkan, ya, ada keluasan. Ya, misalnya ketika Bapak mengikuti mazhab Syafi'i, di mana kalau orang sudah wudhu bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan anaknya atau bukan kakak atau adiknya, maka batal gitu. Padahal Bapak mau tawaf, misal gitu, di Mekah gitu, di Masjidil Haram. Pada waktu tawaf kan bajunya cuma pakai ihram aja gitu. Peluang untuk bersentuh dengan wanita lain terbuka gitu. Nah, untuk menghindari batalnya soal apa nama tawafnya Bapak, Bapak pada saat itu boleh talfik. Talfik itu pindah madhab gitu. Madhab apa? Madhab Hambali gitu ya. Boleh. Cuman untuk hal itu aja. Ntar begitu selesai, balik lagi ikut yang umum, yang kita biasa terapkan. Gitu. Nah, dari mana kita bisa mengikuti salah satu mazhab? Nah, gurunya siapa nih? Gitu. Kalau saya ngajar nih, semua yang saya ajarkan kitabnya ini semua mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i semua. Gitu. Tentu ada catatan-catatannya. Gitu. Imam Syafi'i itu begitu menghormati imam lainnya, meskipun beda pendapat. Pernah Imam Syafi'i waktu di Baghdad, itu sholat di masjid yang dibangun oleh Imam Hanafi. Sholat di situ. Sholat subuh. Nah, ketika sholat subuh Imam Syafi'i di masjid yang dibangun oleh Imam Hanafi, itu orang-orang lihat, wah, ada Imam Syafi'i datang, diminta jadi imam, jadi sholat jadi imam. Ketika Imam Syafi'i sholat subuh, itu di masjid yang dibangun oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak membaca kunut. Udah selesai sholat ditanya, tuan guru gitu kalau bahasa sini. Anda kan yang mengajarkan bahwa kunut itu sunnah ab'ad. Bila ditinggalkan mesti sujud sahwi. Kenapa Anda tadi tidak melakukan itu? Kata gitu. Kata Imam Syafi'i, saya menghormati muassis hadal masjid. Pendiri masjid ini Imam Hanafi yang memfatwakan subuh tidak pakai kunut. Gitu. Begitu tingginya akhlak itu. Gitu. Jadi tidak kaku. Gitu, gitu Pak. Ya. Nah, Bapak nanti akan diajarin bagaimana kita hidup itu bisa saling menghargai.
gitu ya. Pakai kurus, kuis. Kemudian ada tarawih, itu ada witirnya katanya saat tarawih. Pakai kurus. Hmm. Ya, Imam Syafi'i mengajarkan bahwa ketika subuh pakai kunut ya, gitu. Nah, eh, bukan cuma subuh katanya. Waktu sholat witir di bulan Ramadan separuh kedua itu pakai kunut. Itu benar Pak, betul. Ya, jadi rakaat terakhir witir itu baca doa kunut gitu. Kalau dilihat dari isinya, kalau dalilnya pasti Pak, dalilnya jelas ada gitu, hadisnya sahih gitu. Nah, kalau dari isinya doa itu bagus banget. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana Engkau memberi petunjuk pada orang-orang yang dapat petunjuk. Wa afina fi man afait. Berikanlah kami hidup sejahtera sebagaimana Allah Engkau memberikan kesejahteraan pada orang-orang itu kan bagus, Pak. Hidup sejahtera, hidup dalam petunjuk Allah, baik gitu. Nggak ada yang jelek gitu. Jadi karena bagus isinya, sayang kalau nggak dipakai gitu. Dari sudut dalil jelas gitu. Dari sudut dasar hukum jelas. Jadi karenanya saran saya ya baca aja. Gitu, Pak. Di anak itu baik rekor kita maka sekali. Dan kita tahu sekarang kita banyak pamer kemudian. Misalnya jamaah Islam, jamaah tabligh, ada Islam, kami sama kayak ini, kayak seperti ini sih kan kok ada Ya, kalau Bapak baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani jelas tuh, Pak. Al-Gunyah, ya, Al-Gunyah fi Talabil Ilmi, ya, ila Tariqil Haqqi katanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, firqah berdasarkan dari Nabi ada 73 gitu. 73 itu ada gede-gede. Yang gede itu Syiah. Syiah masih dibagi lagi ada Syiah 12 cabang gitu. Ada Mu'tazilah, masih terbagi lagi gitu. Ada Murji'ah, masih ada bagian lagi kecil-kecilnya lagi. Ada Qadariyah, masih pecah lagi gitu ya. Ada Jabariyah, masih juga pecah lagi. Kalau pecahannya dengan jumlah segitu banyak, kalau dihitung ada 73 gitu. Tidak ada yang sebut yang Bapak bilang tadi. Islam Jamaah itu organisasi, itu belakangan gitu. Terus apalagi tadi? Jamaah Tabligh bukan, bukan firqah dia. Itu cuman organisasi dakwah tabligh, ngajak orang hidup kayak Nabi gitu. Datang ke sini dakwah tabligh gitu. Gitu, ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan gitu. Itu ya, nah LDDI juga sebetulnya kalau dilihat dari isinya bukan firqah dia gitu. Cuma dia punya tekanan. Tekanannya apa? Semua bukan jemaah dia dianggap najis gitu. Karenanya kalau Bapak sholat di masjidnya LDI, Bapak pergi di anu tuh di dipel. Kenapa? Karena najis nih gitu, gitu. Tuh. Kalau Bapak mau sholat, ikut sholat jenazah, yang jenazah itu anggota LDI, Bapak nggak dibolehkan. Nggak usah Pak, cukup, kami juga cukup, Bapak nggak usah gitu, gitu. Karena Bapak bukan jemaahnya. Itu sebetulnya eh, kelompok yang menekankan poin-poin tertentu, ditekankan, diperuncing, jadi kayaknya sangat berat gitu. Nanti ada Isa Bugis, ada banyak Pak, gitu. Itu yang sudah nyeleneh-nyeleneh itu. Tuh. Nanti termasuk Al-Zaitun itu. Tuh, udah mulai nyeleneh dia gitu. Perempuan jadi khotib misalnya gitu. Padahal itu bukan barang baru. Di Amerika pernah ada tuh Dokter Aminah Wadud namanya.
itu menggagas, dia jadi khotib dia, khotib Jumat. Tuh, jemaahnya campur laki perempuan, nggak pakai batas gitu. Dia khutbah dia. Nah, cuman karena di masjid nggak diterima, dia khutbahnya di gereja. Karena nggak boleh di masjid, perempuan khotib nggak boleh. Gitu. Jadi bukan barang baru itu, diangkat lagi oleh Zaitun. Gitu Pak. Saya sarankan Al-Kausar jangan jangan ganti Zaitun lah. Jangan berubah. Gitu ya. Nanti Pak, itu ada kitabnya tuh. Ilmu kalam ada kitabnya sendiri gitu. Banyak kitabnya. Nanti deh kalau udah rapi, Jauharatul Tauhid makin makin menarik tuh Pak. Tuh. Di mana tuh Syiah? Apa ciri-cirinya Syiah? Syiah 12 kayak apa gitu. Wow, makin 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 asyik belajarnya. Jadi makin tahu kita, oh ini nih, kalau begini, oh ini Syiah nih gitu. Nah, saran saya yang hijau yang minggu lalu tuh dikelarin dulu. Nah kan, itu udah kelar nanti Bapak akan ketemu tuh gitu. Itu aja dibaca kemarin aja udah pada belingsatan orang. Gue nggak ngaji lagi deh katanya kapok gue ngaji di Al Kausar gitu gitu. Karena itu, ya gitu. Bisa tangkap ya. Jadi gimana? Ya memang risiko Pak. Saya mesti menjelaskan yang benar gini gini nih gitu gitu. Apalagi nanti kalau saya bilang Allah kata sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar kata Nabi, semuanya bakal masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Tuh. Ditanya sama sahabat, yang satu tuh yang mana ya Rasul katanya. Apa itu al-firqah an-najiyah? Kelompok yang selamat yang tidak akan masuk nar. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya lakukan ditiru oleh mereka, Ahlus Sunnah namanya. Washabi dan dilakukan oleh sahabat-sahabatku al-jamaah. Jadi dari 73 itu yang bakal selamat Ahlus Sunnah wa Jamaah. Nanti kalau dipelajari dalamin lagi muncul lagi nanti Pak Ahlus Sunnah itu ada macam-macam tuh Pak tuh gitu. Meskipun aslinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi dalam perjalanannya mereka ngaku Ahlus Sunnah cuma tekanannya beda gitu. Ya, ada Syekh Abdul Wahab namanya tuh mengajarkan TBC. TBC. Cirinya TBC. Tahayul bid'ah khurafat. Jadi kalau ada pendakwah yang bilang bid'ah, bid'ah, Wahabi udah. Emang perjuangannya itu gitu loh. Merubah nih. Bid'ah gitu. Ya pasti Wahabi. Karena emang itu gitu. Bisa tangkap ya? Makin jauh Pak nanti ngajinya. Makin seru kita, makin tahu medan gitu gitu ya. Gitu. Nah, sayangnya kadang-kadang orang kita suka kurang bisa membedakan. Wah, ini pasti Islam murni nih. Tuh, baju gamisnya kayak begitu kan. Wah, tampilannya kayak gini. Kalau Sutrisno Hadi pasti gadungan nih. Bisa tangkap ya? Masa ngajar pakai celana panjang? Gitu. Jadi soal. Kalau buat saya, bukan casing yang penting, isinya. Gitu. Biar casingnya cemen, asal isinya S10 kan bagus dong. Ini casingnya bagus, casingnya. Tapi S-nya S berapa tuh? Gitu ya Pak. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر